Cek. Iya kayaknya ya. Yuk kita aja yuk. Iya. Pendoa habis. Ada liburan ya. Ini juga Koriki pemain pianonya ada lagi. Kok silakan kok biar kita pulang. Tinggal banyak layarnya. Ini pemain piano. Anjay. Main. Kamu yang hidup. D ya? D. Baik puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, para pelayan Tuhan sepanjang hari ini. Kita bisa dalam doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur di hari Sabat-Mu yang kudus Tuhan, di penghujung tahun, di minggu terakhir ya Tuhan daripada tahun 2020. Tuhan sungguh kami bersyukur. Tuhan mempercayakan kami dan suatu kehormatan bagi kami. Kami boleh melayani Tuhan saat hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau yang melayakkan setiap kami. Kiranya Tuhan pagi hari ini
Tuhan menguduskan kami, mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru. Membuka hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biar Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami saat ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk menyembah di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ambil alih gereja-Mu di tempat ini Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu. Biar musik saja mengangkat pujian ini, mari sembah Dia Bapak Ibu. Oh, mari kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari berbahasa roh. Ambil alih gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Ambil alih setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Biar kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ruangan ini, memenuhi setiap hati kami dengan roh yang baru. Kami merindukan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari hari yang lalu. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu mencari Tuhan saat ini.
berserah penuh di hadirat. Ambil alih ya Tuhan. Roh Kudus, kuasai tempat ini. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu kami menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah dengan berhiaskan kekudusan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar kuat kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di ibadah pertama, ibadah kedua. Engkau hadir ya Tuhan, memenuhi setiap umat-Mu yang hadir ya Tuhan. Memenuhi setiap hati yang rindu, haus dan lapar mencari Engkau saat ini Tuhan. Biar nyanyian ucapan syukur kami boleh naik ya Tuhan. Kami boleh hidangkan ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Dan Tuhan boleh berkenan atas persembahan-persembahan kami saat ini. Kau membakar habis setiap persembahan kami Tuhan. Menjadi harum-haruman di hadapan-Mu. Menjadi kesukaan Tuhan saat hari ini. Berikan kami mulut yang memuji-Mu, hati yang menyembah-Mu. Ya Tuhan, kesunam hati. Kami rindu mengasihi Tuhan. Dan setiap kami yang datang kami disegarkan, kami dihiburkan, kami dibaharui, kami disembuhkan, kami dilimpahkan dengan apa yang baik daripada surga-Mu ya Tuhan. Kami menemukan jawaban ya Tuhan. Kami menemukan pintu yang terbuka saat kami beribadah kepada Tuhan. Kau yang berkenan atas ibadah-ibadah kami saat hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bahkan kami serahkan Tuhan setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan boleh percayakan saat ini melayani-Mu di rumah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan departemen musik, kami menyerahkan departemen penari ya Tuhan, departemen doa ya Tuhan. Departemen multimedia, sound system ya Tuhan Yesus. Diaken, diakones ya Tuhan, usher ya Tuhan, full timer ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami. Ada urapan yang baru, ada sukacita yang baru mengalir atas setiap para pelayan-Mu. Biarlah hati yang sama boleh ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Yaitu hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan terima kasih Tuhan. Ya Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ya Tuhan pembicara kami saat ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Di penghujung tahun daripada 2020. Kami boleh tahu ya Tuhan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kami para umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, melalui firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Bila kiranya Tuhan kemuliaan Tuhan turun atas tempat ini, atas setiap hati kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyenangkan hati Tuhan. Kita yang siap melayani, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat melayani Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Kurang cepet nggak? Masih agak lama. Yang tadi. Ya nggak sih? Ya sih. Iya.
Baik, terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Dan dengan penuh sukacita, pagi hari ini kami rindu menyapa saudara sekalian semuanya di tempat ini, baik yang di rumah yang menyaksikan live, yang beribadah live streaming. Semuanya selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, shalom. Kita bersukacita mengakhiri tahun 2020, amin Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang percaya sepanjang tahun ini kita diberkati oleh Tuhan, boleh melambaikan tangannya tinggi Bapak Ibu. Yang merasakan berkat-berkat Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang baik bagi setiap kita. Sebab Tuhan lahir bagi setiap kita untuk memberkati saudara dan saya saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau luar biasa bagi kami. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yo, sekali lagi dari awal. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Biar musik memuji Tuhan, mari menari bagi Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan sepanjang tahun ini dalam hidup kami. Sungguh kami cukup ya Tuhan Yesus akan kehadiran-Mu. Kau sobat kami, Kau Tuhan kami. Mari jemaat Tuhan saja yang di rumah-rumah dan baik yang di tempat ini, katakan Dia lahir. Dia lahir. Haleluya. Mari bersama-sama katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas
Kita bersyukur punya Tuhan Yesus, amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati saudara dan saya sepanjang tahun ini. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Percaya berkat-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Mari dengan iman-Mu katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Sepanjang tahun 2020 ya Tuhan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang menyediakan bagi setiap kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Mari bersama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, angkat suaramu Bapak Ibu. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Sudah percaya diberkati, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga saat hari ini. Mari bersama-sama dengan yakin Bapak Ibu memperkatakan Pentakosta ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mari silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Makasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan Kau menemukan hati yang rindu, haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami cari saat hari ini dalam ibadah kami adalah Engkau ya Tuhan. Satu-satunya Tuhan kami yang baik bagi setiap kami. Kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sekali lagi dari awal Bapak Ibu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu Tuhan, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mari mulai sembah Dia saat ini. Naikkan syukur kita. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Shalabaya, ralabaya, shikaralabaya, ralabaya, ralabaya, shianalabaya, ralabaya, Kau yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Oleh bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena perlindungan Tuhan. Oleh karena Tuhan ada bagi kami, sehingga kami boleh beribadah saat hari ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau setia bagi kami, Kau ada bagi kami. Oh terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Merasakan kasih setianya, rasakan kasih setianya, rasakan kasih setianya dalam hidup setiap kita. Sinama ramana mana 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 mana.
Sinarana mana 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 maya nana mana mana. Sida bada 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 bada. Sida bada 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 bada. Sida bada 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 maya. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan hati kami yang kami katakan kepada Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Di mana hari ini merupakan minggu yang terakhir dalam tahun 2020 ini. Kami telah menjalani pandemi yang begitu menyulitkan, menakutkan selama tahun 2020 ini. Tapi akhirnya Engkau membawa kami sampai di penghujung dari tahun 2020 ini. Karena itu kami katakan kepadamu terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk perlindungan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk penjagaan yang Tuhan beri sehingga kami ada sebagaimana ada sampai sekarang. Itu karena anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itulah Tuhan di penghujung tahun ini kami ada di rumah-Mu. Mensyukuri anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Serta meminta kepada Tuhan agar Tuhan terus lanjutkan kasih setia-Mu kepada kami. Terus lanjutkan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terus lanjutkan anugerah-Mu bagi setiap kami sehingga kami terus dapat hidup dan melayani Tuhan sehingga melalui kami akan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Engkau. Bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami rasakan Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara yang besar. Karena pagi ini kami yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Segala masalah Tuhan selesaikan. Bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan telah berikan bagi setiap kami umat-Mu. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan pun akan berfirman kepada kami. Sebelum Tuhan berfirman, kami minta Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami. Karena hati kami menjadi hati seorang murid, telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan. Agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirmanlah. Karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita bersuka cita pagi ini, amin. Walaupun ini di penghujung tahun Bapak Ibu sekalian, tapi saya sungguh-sungguh yakin dan percaya kita semuanya betul-betul bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu dan kita rasakan Tuhan betul-betul beserta dengan kita. Amin. Sehingga kita bisa masuk di penghujung tahun. Ini minggu yang terakhir dalam tahun 2020 ini Bapak Ibu sekalian. Saya kira kita semuanya bersyukur kalau kita ada sampai pada minggu yang terakhir ini. Dan kita bersyukur juga kita sedang dalam masa raya Natal Bapak Ibu sekalian, di mana kita mensyukuri anugerah Tuhan yaitu Yesus lahir ke dalam dunia. Nah untuk itu pagi ini Bapak Ibu sekalian saya ajak kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Mari buka Alkitab Bapak Ibu sekalian, kita akan baca firman ini bersama-sama dengan suara yang kedengaran, supaya kita mengerti dengan sungguh-sungguh apa sebetulnya yang kita rayakan dalam masa raya Natal ini. Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman ini bersama-sama dengan suara yang kedengaran, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran, Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama 2, 3.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya baca sekali lagi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya tentang bagaimanakah lahirnya, bagaimanakah datangnya Sang Mesias itu. Pada zaman Nabi Yesaya ini, orang Israel sedang betul-betul menantikan kedatangan Mesias. Mereka frustrasi dalam hidup mereka karena mereka merasa bahwa mereka adalah umat perjanjian Allah, umat yang dipilih Allah, tetapi nyatanya mereka merasa sekian lama mereka tidak dipedulikan dan tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena faktanya mereka terbuang pada saat itu menghadapi berbagai macam kesulitan, maka adalah sangat tidak heran apabila mereka sangat menantikan juru selamat pada saat itu. Mereka sangat menantikan Mesias pada saat itu. Tapi bagaimana caranya datangnya Sang Mesias itu, mereka juga tidak mengerti. Apakah Mesias itu berupa seorang raja akan bangkit membebaskan mereka dari penjajahan Babilonia, mereka juga nggak ngerti. Nah, di tengah-tengah ketidakmengertian mereka itu, maka Yesaya menubuatkan seperti yang kita baca ini. Yesaya berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Jadi saya katakan bahwa Tuhan akan membuat sebuah pertanda yang lain daripada yang lain, yang berbeda dibandingkan dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka bayangkan. Karena tentu kalau bicara tentang Mesias, maka pikiran mereka adalah akan munculnya seorang raja yang akan mendirikan kerajaan Israel, di mana mereka akan merdeka secara fisik dan aman serta nyaman seperti bangsa-bangsa yang lain yang merdeka. Di tengah-tengah pengharapan mereka seperti itu, maka Nabi Yesaya berkata, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Dan Yesaya bilang pertanda itu adalah sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kehadiran Sang Mesias itu dikatakan di sana diawali dengan seorang perempuan muda mengandung yang belum bersuami, tiba-tiba mengandung dan tiba-tiba melahirkan seorang anak laki-laki. Dan tiba-tiba dia menamakan anak itu dengan nama Immanuel. Saudara, saya percaya ini nggak bisa difahami pada saat itu. Kita membutuhkan juru selamat yang menyelamatkan kita dari penjajahan. Kita mengharapkan juru selamat yang menyelamatkan kita dari kesusahan. Kita mengharapkan juru selamat yang menyelamatkan kita dari kesulitan hidup. Lah kalau yang datang cuma seorang bayi,
Apa yang seorang bayi bisa lakukan? Pasti itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka sejak Nabi Yesaya menubuatkan sampai kelahiran Yesus itu. Pasti ini menjadi pertanyaan dan misteri bagi mereka. Kenapa? Loh, yang kita harapkan itu juru selamat yang menyelamatkan kita dari kesulitan, yang menyelamatkan kita dari penjajahan, yang menyelamatkan kita dari berbagai pergumulan hidup. Lalu kalau yang datang itu cuma seorang bayi kecil yang dilahirkan perempuan muda, apa artinya itu? Maka tidak heran saudara, ketika Yesus lahir, orang semua bingung. Ketika Yesus lahir, hanya orang-orang yang berpemahaman tinggilah yang bisa menangkap fenomena itu. Makanya orang Nazaret sama sekali nggak ada yang nangkap. Orang Bethlehem sama sekali tidak ada yang menangkap. Yang menangkap justru siapa? Para Majus dari timur. Mereka ini orang-orang yang punya ilmu astronomi yang sangat tinggi. Yang biasa melakukan pengamatan-pengamatan terhadap fenomena di langit. Tiba-tiba ketika mereka melakukan pengamatan fenomena di langit itu, maka mereka melihat ini ada satu bintang yang tidak lazim. Ini adalah satu bintang yang tidak biasa. Makin mereka amat-amati bintang itu, makin jelas bagi mereka. Makin mereka amat-amati bintang itu, makin jelas bagi mereka. Sehingga pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa pasti seorang raja di atas segala raja akan lahir dan sudah lahir. Makanya para Majus berangkat dari timur, yang diyakini kemungkinan besar itu dari Irak atau Iran, Bapak Ibu sekalian. Mereka mengikuti bintang itu. Saudara bisa bayangkan kalau dari Iran atau Irak sana naik kuda atau naik keledai atau naik onta, maka itu tentu Bapak Ibu sekalian berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan baru mereka sampai ke Bethlehem untuk menyaksikan sang raja yang baru lahir itu. Tapi penduduk Nazaret gak ada yang ngerti. Penduduk Bethlehem gak ada yang mengerti. Yang mengerti siapa? Yang mengerti para gembala. Kenapa para gembala mengerti? Ya karena malaikat malam itu turun. Ada sekumpulan malaikat turun dari surga. Mereka kemudian seperti sebuah paduan suara menyanyikan sebuah nyanyian yang sangat sederhana. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Tetapi orang kebanyakan apa paham? Nggak paham. Tetapi setelah Yesus lahir, Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini betul-betul adalah sesuatu yang kita perlukan dan kita harapkan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia katakan di sana, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu sekalian, saya akan secara khusus bicara tentang nama yang akan diberikan kepada sang juru selamat itu, sang bayi itu. Yaitu dikatakan di sana, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa sih Immanuel itu? Immanuel adalah Allah beserta kita.
Mungkin bagi kita sekarang yang hidup di tahun 2020 ini, abad ke-21 ini Bapak Ibu sekalian, kata Allah beserta dengan kita tuh mudah kita pahami. Kenapa? Karena udah lama itu ditaruh di pikiran kita oleh Injil, oleh pemberitaan dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu nggak bisa dipahami itu Allah beserta kita. Kenapa? Karena menurut konsep filsafat Yunani, Allah itu jauh, tidak terhampiri, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijumpai. Kenapa? Dia Allah yang sangat jauh. Tiba-tiba sekarang Allah yang sangat jauh itu menjadi Allah yang beserta dengan kita. Makanya namanya disebut Immanuel. Amin. Nah, karena itu hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan kepada kita khotbah dengan tema Immanuel. Dia datang karena kasih. Immanuel. Dia datang karena kasih. Bapak Ibu sekalian, pemahaman Immanuel, dia datang karena kasih, ini menjadi sangat penting menurut saya kita pahami, khususnya tahun 2020 ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Di mana COVID-19 ini telah melanda dunia, menimbulkan berbagai krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis keluarga, dan berbagai krisis lainnya. Dalam situasi krisis semacam ini, kita membutuhkan jaminan penyertaan Tuhan. Makanya bagi saya Immanuel ini menjadi sesuatu yang sangat penting kita pahami, khususnya tahun 2020 ini. Kenapa? Karena di tengah-tengah pandemik ini kita pahami bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Sehingga sesulit apapun, seberat apapun situasi dan kondisi kita, ketika Tuhan beserta dengan kita, maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Amin. Ketika kita yakin Tuhan beserta dengan kita, maka dunia tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan yang beserta dengan kita itu, Dia mampu memberikan kepada kita jaminan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Bapak Ibu sekalian, pandemi ini tidak hanya melanda Indonesia. Pandemi ini melanda seluruh dunia. Tidak hanya negara berkembang atau negara terbelakang, Bapak Ibu sekalian, tapi juga melanda negara-negara maju seperti Amerika, seperti Eropa, dan berbagai negara lainnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, fakta menunjukkan sekarang Eropa justru mengalami gelombang kedua yang lebih cepat penyebarannya katanya. Bahkan Amerika juga Bapak Ibu sekalian juga sekarang ini sedang tinggi-tingginya jumlah orang yang terpapar oleh karena pandemi ini. Saya tahu betul Bapak Ibu sekalian bahwa hari-hari ini pandemi ini sedang meningkat tinggi tajam bahkan di Amerika. Kenapa? Karena anak saya paling kecil itu sedang kuliah di Amerika, Bapak Ibu sekalian. Kan dia sedang kuliah di Amerika, baru semester 3 kemarin itu. Karena COVID ini saya bilang udah pulang aja lah. Daripada papi mami kepikiran, pulang aja dulu. Kuliah online dulu aja. Maka semester kemarin dia kuliah online Bapak Ibu sekalian di Jakarta, kampusnya di Amerika. Lalu Januari ini pertengahan dia akan kuliah lagi semester baru. Nah, sebelum saya berangkatkan anak saya ini berangkat ke Amerika kembali melanjutkan kuliah di kampusnya untuk semester baru, saya coba telepon dulu, pastikan dengan gembalanya di sana.
karena dia berjemaat di GB juga di di Oklahoma situ. Jadi saya telepon gembalanya, saya bilang kebetulan seorang ibu gembalanya, saya bilang, ibu, apakah kira-kira anak saya sudah aman saya berangkatkan ke Amerika sana? Soalnya nanti daripada saya udah berangkatkan anak saya kemudian tiba-tiba was-was oleh karena makin banyak orang yang terpapar, ya mendingan saya saya minta ke kampusnya supaya dia kuliah online lagi 1 semester lagi, karena kampusnya masih membolehkan kuliah online 1 semester lagi. Itu ibu gembalanya bilang begini, Pak, mendingan dia kuliah online saja dulu kalau memang masih boleh kuliah online. Karena di sini juga orang yang terpapar itu semakin besar jumlahnya, apalagi di kampus, apalagi di asrama, itu makin sulit dikendalikan. Saudara, waktu saya dengar itu, maka saya berpikir, wow, ini sulit kalau gitu dunia ini. Jadi pandemi ini tidak hanya melanda Indonesia, tapi melanda juga seluruh dunia, dan pandemi telah menimbulkan berbagai macam krisis, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis keluarga, dan berbagai krisis lainnya. Nah, dalam situasi semacam ini Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kemenangan, kita nggak ketakutan, kita tidak stres, kita tidak apatis bahkan Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi situasi yang semacam ini? Saya kira Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan adalah kita harus betul-betul sadar bahwa Allah mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Sang Immanuel itu. Amin. Kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Allah mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Immanuel itu. Dia adalah Allah Immanuel itu. Nah, kalau saudara yakin, kalau saya yakin, kalau kita yakin bahwa Dia mengasihi kita, Dia menyertai kita, maka saya menemukan bahwa paling tidak ada 3 yang akan saudara dapatkan dalam hidup ini. Paling tidak ada 3 yang saudara dapatkan dalam hidup ini. Pertama, kasih dan penyertaan Tuhan akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Itu yang pertama. Kasih dan penyertaan Tuhan akan memberi jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Kesulitan udah pasti. Ya kan saudara? Banyak orang sekarang ini yang udah gak kuat lagi. Bayangkan. Harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan usaha, harus kehilangan bahkan anggota keluarga oleh karena meninggal dunia. Banyak orang sekarang ini udah gak tahan lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, kalau kita yakin akan kasih dan penyertaan Tuhan tadi, maka Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sehingga kita akan berkeyakinan begini, badai bisa datang tetapi badai pasti akan berlalu. Badai pasti datang, badai bisa datang, tapi badai pasti akan berlalu. Jadi badai itu enggak selama-lamanya. Masa sulit bisa datang, tetapi masa sulit tidak akan bertahan selama-lamanya. Yang penting apa Bapak Ibu sekalian? Yang penting adalah kita harus menjadi orang-orang yang ulet, orang-orang yang kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan itu.
Jadi sekarang dibutuhkan apa saudara? Dibutuhkan keuletan, dibutuhkan tough, dibutuhkan kekuatan. Tapi tentu untuk menjadi kuat itu kan kita butuh apa? Butuh pegangan, butuh modal. Nah supaya saudara tetap kuat di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun juga, 1 Korintus 10 ayat 13 ini Bapak Ibu sekalian harus menjadi pegangan saudara. Di mana dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 itu dikatakan di sana begini, pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Jadi saudara jangan berpikir pencobaan yang saya alami luar biasa. Enggak, biasa aja. Ya tapi Pak, ini berat loh Pak. Ya biasa aja, orang juga mengalami kok. Ada yang berkata, pendeta, saya hilang pekerjaan Pak tahun 2020 ini Pak. Loh yang hilang pekerjaan kan bukan cuma saudara. Pak pendeta, saya kehilangan pendapatan Pak tahun 2020 ini. Yang kehilangan pendapatan kan bukan cuma engkau. Banyak orang. Banyak orang. Pak pendeta, saya kehilangan anggota keluarga Pak. Loh yang kehilangan anggota keluarga kan bukan kita saja. Berapa ribu orang yang meninggal karena COVID ini. Jadi saudara harus pegang firman ini. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita bisa mengatasinya. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang beriman, kita harus lebih optimis dibandingkan dengan orang lain. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara harus optimis, lebih optimis. Lah orang yang gak ada jaminan saja dia tetap optimis kok. Masa kita yang ada Tuhan yang beserta dengan kita kehilangan optimisme, kan gak boleh. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian yang akan kita dapatkan apabila kita yakin akan kasih dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kasih dan penyertaan Tuhan akan membuat masa depan penuh harapan. Kasih dan penyertaan Tuhan akan membuat masa depan yang penuh harapan. Ini harus saudara pegang, harus saya pegang, harus kita pegang. Jangan sampai saudara melihat ke depan itu gelap gulita. Saudara harus melihat bersama dengan Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Amin. Nah kalau ini sudah ada pada saudara, maka saudara akan berkeyakinan bahwa seburuk apapun masa lalu yang kita alami, Tuhan pasti menyediakan masa depan cerah bagi orang percaya. Ini akan menjadi keyakinan saudara, keyakinan saya dan keyakinan kita. Seburuk apapun masa lalu yang kita alami, Tuhan pasti menyediakan masa depan yang cerah bagi orang-orang yang percaya. Kenapa? Ya karena Alkitab juga bilang, Yeremia pasal 29 ayat 11, saya kira kita sudah tahu ini. Alkitab ini mengatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini harus menjadi pegangan kita. Ini harus menjadi standpoint kita.
Di mana Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi saudara mesti tetap yakin dalam kondisi apapun bahwa Tuhan rancangkan bagimu rancangan damai sejahtera. Amin. Tuhan rancangkan bagimu hari depan yang penuh harapan. Dia tidak pernah rancangkan kepadamu kecelakaan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang sulit. Tapi dia rancangkan kepada kita apa? Hari depan yang penuh harapan. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita pegang, yang kedua. Nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga yang akan kita dapatkan. Kasih dan penyertaan Tuhan akan memberi sukacita dalam kesukaran. Kasih dan penyertaan Tuhan akan memberi sukacita dalam kesukaran. Saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, kesadaran akan Immanuel itu pasti akan memberikan kepada kita sukacita. Kalau kita berjalan sendiri di tengah-tengah situasi yang sulit, mungkin kita akan ketakutan. Mungkin kita akan sedih. Kenapa? Saya sedang berjalan sendiri di tengah-tengah masa-masa yang sangat sulit. Tapi kalau ada seseorang yang kuat, yang jago menyertai kita, pasti kita akan bersuka cita. Misalnya katakanlah saudara melewati sebuah daerah yang angker, banyak penjahatnya, banyak penodongnya. Kalau saudara jalan sendiri, saudara pasti akan takut. Tapi kalau saudara dikawal satu truk tentara, bersenjata lengkap, apa saudara masih takut? Enggak, kenapa? Ada pengawalan. Sama. Kalau saudara hidup dalam dunia ini merasa seorang diri, saudara mungkin takut. Saudara mungkin sedih. Tapi kalau saudara merasa ada Tuhan yang mengawal engkau, pasti saudara tidak akan takut. Itu yang dialami oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 4 ini. Di mana ketika itu Paulus sedang di penjara. Di penjara itu enggak enak. Apalagi penjara zaman dulu, kalau penjara sekarang ini sudah agak lebih manusiawi lah. Kalau penjara zaman dulu itu betul-betul zaman jahiliyah punya itu. Tapi yang menarik kalau saudara baca Paulus yang sedang di penjara dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Justru dari penjara dia bilang begini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan kepadamu bersukacitalah. Mungkin kalau kita nggak paham apa yang Alkitab katakan, kita pikir gini, ini Paulus pencitraan ini. Dia sedang di penjara. Kok bisa ngomong sama kita bersukacitalah? Sekali lagi katakan kepadamu bersukacitalah. Tapi ketika kita paham Alkitab, kita jadi orang Kristen, kita ngerti ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kita bisa bilang, saya ngerti apa yang Paulus katakan. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan pasti akan memberikan sukacita. Saudara, itulah anehnya orang Kristen itu. Saya gunakan kata anehnya kan gitu kan. Kadang-kadang ada yang meninggal, kita pergi ngelayat orang yang meninggal. Kebetulan yang meninggal ini orang Kristen. Pikirannya kan kalau ada yang meninggal kan pasti sedih, pasti sendu. Waktu kita pergi, malah mereka pujian penyembahan bersukacita. Kalau orang Batak itu,
kalau meninggal sudah punya cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan, nggak boleh lagi ada yang nangis di situ. Justru mereka apa? Bersukacita, menortor, menari. Itu aja kan hanya karena pemahaman orang tua kita ini sudah diberkahi Tuhan sehingga memiliki cucu dari anak laki-laki, cucu anak perempuan. Bayangkan kalau kita orang Kristen ini, bahwa di balik kematian ada kerajaan surga, maka tentu kita tidak akan bersedih lagi. Demikian pun dengan persoalan-persoalan hidup. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Jadi ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara akan kita dapatkan apabila kita sadar akan kasih dan penyertaan Tuhan. Akan ada sukacita di tengah-tengah kesulitan. Dan kalau saudara baca Nehemia pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan bahwa sukacita itu akan apa? Memberikan kekuatan. Jadi kalau kita bersukacita, Bapak Ibu sekalian, ada kekuatan, ada kemampuan melewati, menghadapi persoalan dan tantangan. Ada kekuatan. Ada kekuatan. Tapi sebaliknya kita bilang kalau kita tawar hati pada masa-masa kesulitan, Amsal pasal 24 ayat 10 berkata, jika kamu tawar hati pada masa-masa kesesakan, menjadi kecillah kekuatanmu. Jadi sekarang kalau gitu pada masa-masa seperti ini pilihan ada padamu. Kalau engkau tawar hati, maka kau memilih kau jadi lemah. Tapi kalau kau bersuka cita, maka kau memilih kau menjadi kuat. Makanya kita perlu apa? Perlu sikap optimisme oleh karena apa? Oleh karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang besar kepada kita. Karena saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, jadi sukacita Alkitab bilang dalam Amsal pasal 17 ayat 22 itu akan menambah kesehatan, menambah kekuatan, menambah imun tubuh. Karena Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sebetulnya hidup ini pilihan. Saudara bisa milih untuk kuat. Tapi saudara juga bisa milih untuk lemah. Dari mana? Dari pilihan kita untuk bersukacitakah atau kita pilih untuk khawatir. Saudara, saya mengatakan kepadamu, kita enggak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Mungkin kita berkata, oh kan nanti Januari sudah akan ada vaksin. Loh, vaksin influenza udah ada puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang masih ada influenza kok. Vaksin TBC sudah ada puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang masih banyak orang mati karena TBC kok. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya vaksin ini tidak akan menyelesaikan virusnya. Paling hanya meningkatkan kekuatan tubuh kita, tapi virusnya tetap ada. Lah kan gitu kan. Kan vaksin influenza kan sudah ada kan gitu. Lama udah, masih ada sekarang yang influenza, masih ada yang meninggal karena influenza. Vaksin TBC sudah lama ada, masih ada yang TBC enggak sekarang ini? Banyak. Indonesia itu malah katanya yang meninggal karena TBC itu lebih banyak dari yang meninggal karena COVID. Lalu terus gimana dong kalau udah begitu? Ayo lalu bagaimana? Kita takut terus, kita mengurung diri terus, ya lama-lama mati sendiri juga. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangatmu yang patah karena takut, semangatmu yang patah oleh karena khawatir tadi mengeringkan tulang. Lama-lama nanti kanker tulang.
Makanya saudara bangun pemahaman bahwa Allah sangat mengasihi engkau. Allah menyertai engkau. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun juga, Dia tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah biarkan kita. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya saudara, saya mau bilang kepada kita di tengah-tengah tantangan hebat di tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021 yang minggu depan akan kita masuki saudara. Biarlah kita tetap meyakini penyertaan Allah yang memberikan jalan keluar kepada kita. Jangan sampai saudara tinggal terus sendu lalu frustrasi. Itu menandakan saudara belum menghayati, belum menyadari kehadiran Tuhan itu. Itu berarti saudara belum menikmati Natal itu, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tapi kalau engkau sudah menikmati Natal itu, Immanuel, Allah beserta dengan kita, maka saudara akan angkat wajah dan berkata, saya akan kuat, saya akan mampu menghadapi tantangan-tantangan karena Tuhan memang siapkan kemenangan bagi saya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Natal Bapak Ibu sekalian. Mari kita nikmati Immanuel dalam hidup kita. Maka berkat yang luar biasa pasti menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita nyanyikan nyanyian Immanuel, Immanuel. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta, Allah serta, amin, dalam kita, namanya disebut, namanya disebut. Ulangi lagi Immanuel. Yes, mari rasakan kehadirannya. Mari rasakan kehadirannya dalam hidupmu. Sebelum kita berdoa, mari sadari Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau, Dia tidak pernah biarkan engkau. Maka jangan tinggal terus dalam kesedihanmu, ketakutanmu. Bangkit dalam sebuah optimisme yang baru. Dia pasti sertai engkau.
Dia pasti sertai engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan yang beserta dengan engkau adalah Tuhan yang luar biasa, melebihi kekuatanmu, melebihi masalahmu, melebihi persoalanmu, melebihi tantanganmu. Jangan pernah ragukan akan Dia. Jangan pernah ragukan kekuatannya. Dia sedang merancangkan masa depan yang penuh harapan bagimu. Mungkin tahun 2020 kau kehilangan sesuatu. Tapi percayalah, tahun 2021 akan Dia berikan kembali berlipat kali ganda. Akan diberikan berlipat kali ganda. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bingung. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Akui Dia beserta dengan engkau. Akui Dia beserta dengan engkau. Akui Dia tidak tinggalkan engkau. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami sadar Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah biarkan kami. Kau selalu bersama dengan kami. Sekarang pun Kau bersama dengan kami. Kau pegang tangan kami. Kau tuntun kami Tuhan. Meninggalkan tahun 2020, masuk tahun yang baru 2021. Kami sungguh-sungguh yakin ketika Kau pegang tangan kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan bimbang. Kami pasti mengalami kemenangan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus, kemenangan yang luar biasa menjadi bagian orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan terlebih dahulu mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Untuk yang pertama, ibadah raya di tempat ini diadakan sebanyak 2 kali Bapak Ibu Saudara. Sesi pertama pukul 7.30, sesi kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama untuk bergabung dalam ibadah bulan depan Bapak Ibu. Yang kedua, doa bersama di tempat ini diadakan setiap hari. Jam 9 malam, mari bersama-sama ikut dalam doa ini Bapak Ibu di rumah masing-masing. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kami tetap mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam ibadah onsite, tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, face shield, dan jaga jarak, dan hidup dalam doa pujian penyembahan dan memperkatakan Mazmur 91.
Selanjutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu juga memberikan persembahan yang di rumah-rumah, memberikan persembahan melalui via transfer, Bapak Ibu Saudara boleh melakukannya. Dan untuk nomor rekening, Bapak Ibu Saudara boleh melihat di media sosial kita di Philadelphia Horizon atau di nomor BCA rekening Bank BCA di nomor 52107141512 atas nama Yoslin Orlando. Demikian warta tambahan untuk minggu ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan kita akan berdoa untuk persembahan, nanti Civalen akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan umat Tuhan. Kami boleh beribadah bersama juga kemarin Tuhan. Terima kasih buat setiap kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau kami boleh berkumpul, kami boleh bersuka cita bersama itu karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan kemurahan-kemurahan Tuhan masih boleh terus kami rasakan sepanjang tahun yang baru nanti Tuhan. Kami memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami. Kami berikan dengan hati yang mengucap